warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan makalah pelaksanaan standar pengendalian di suatu organisasi dengan topik yang kami ambil, pengendalian pengeluaran kas kecil sebagai proses keuangan dasar, studi kasus penerapan standar internal dalam organisasi. Tugas ini kami ajukan untuk memenuhi tugas perkuliahan manajemen dasar dan bisnis yang dibina oleh Pak Dudi Duda Akbar SEMM dengan anggota kelompok saya, Nanda Zalfa Karenisa, sebagai presenter. Saya Kurnia Ilmekvia sebagai Ketua Kelompok. Saya Melanie Gawardani sebagai analisis data. Saya Yuliana Sadrani sebagai penulis. Saya Indira Naresa Putri sebagai editor Sitasis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kurnia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan penelitian dari latar belakang penelitian kami, yaitu apa itu pengendalian. Menurut Mutakim dan Yahya 2024, dalam setiap organisasi, baik skala kecil maupun besar, manajemen keuangan yang efektif merupakan tulang punggung operasional yang berkelanjutan. Salah satu proses keuangan paling dasar yang seringkali terlewatkan namun krusial adalah pengelolaan kas kecil, yaitu petty cash. Kas kecil dirancang untuk memfasilitasi pengeluaran operasional sehari-hari yang nilainya relatif kecil, namun membutuhkan pencairan yang cepat seperti pembelian alat tulis kantor, biaya transportasi lokal, atau kebutuhan konsumsi rapat. Meskipun jumlahnya tidak signifikan secara individual, namun total akumulasi pengeluaran kas kecil dapat menjadi substansial. Dan yang paling penting, rentan terhadap risiko inefisiensi, penyalahgunaan, dan ketidakpatuhan jika tidak dikelola dengan sistem pengendalian yang memadai. Pengendalian internal yang kuat adalah prasyarat untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap transaksi keuangan. Karena menekankan pentingnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan sebagai komponen integral dari sistem pengendalian internal yang efektif. Dalam konteks kas kecil, aplikasi prinsip-prinsip ini meliputi penetapan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas, pembatasan wewenang, dokumentasi yang lengkap, serta mekanisme pertanggungjawaban yang ketat. Pengendalian internal yang lemah pada proses kas kecil dapat mengakibatkan kerugian finansial dan menurunkan akuntabilitas organisasi menurut Kusuma Devi 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pengendalian pengeluaran kas kecil dalam suatu organisasi, mengidentifikasi kesenjangan antar praktik aktual dan standar yang ditetapkan, serta merumuskan tindakan korektif berbasis data dengan fokus pada Key Performance Indicator, yaitu KPI, tingkat kepatuhan pengembalian bukti transaksi. Diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan praktis mengenai perbaikan sistem pengendalian internal di tingkat operasional. Selanjutnya, bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Melanie. Baik, untuk bab 2 kami ada di metode dan Key Performance Indicator atau KPI. Untuk bab pertama, periode pengamatan, penelitian dana kas kecil yang dikelola sebesar 10 juta dengan sistem impres atau dana tetap, di mana pengisian kembali dilakukan setiap kali saldo mencapai batas minimal atau setiap akhir bulan dengan dokumen pengeluaran yang lengkap. Otorisasi oleh pejabat wewenang dan rekonsiliasi kas kecil. Rizky Priska Tania et al. 2025. SLA pengeluaran ditargetkan selesai dalam 1 hari kerja dan tingkat kesalahan pencatatan atau defect rate maksimal 2%. Untuk yang kedua, deskripsi proses dan standar. Proses pengendalian kas kecil melibatkan sistem internal yang mengatur organisasi, otorisasi, pencatatan, dan praktik agar pengeluaran terkendali menurut Rahayu et al. 2024. Ini termasuk pemisahan tugas antara operasional dan akuntansi.
otorisasi yang tepat, serta pencatatan bukti transaksi untuk mencegah penyalahgunaan dana. Pengawasan dan audit internal juga penting untuk memastikan kepatuhan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Standar internal yang ditetapkan berdasarkan praktik terbaik keuangan ada SLA atau Service Level Agreement, layanan yang dalam konteks keuangan kas kecil dapat berupa standar waktu dan ketepatan dalam proses otorisasi dan pencairan dana, serta respon terhadap kebutuhan pengeluaran rutin. Batas pengeluaran maksimal itu per hari ada di 500.000. Untuk tingkat kepatuhan, persetujuan itu 100% untuk pengeluaran di atas 100.000. Rasio keuangan yang relevan seperti rasio pengeluaran kas kecil terhadap total pengeluaran operasional sebagai indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan dana kas kecil perusahaan. Rasio pengeluaran versus anggaran tidak boleh melebihi 90% dan alokasi bulanan 4,5 juta. Defect rate atau tingkat kesalahan kecurangan dalam pencatatan dan pelaksanaan pengeluaran kas kecil yang harus diminimalkan melalui pemisahan tugas dan pengawasan yang ketat. Defect rate penyimpangan maksimal ada di 5% dari total transaksi. Lalu definisi KPI. KPI yang didefinisikan untuk mengukur kinerja proses. Berikut adalah definisi KPI dan target untuk pengendalian pengeluaran kas kecil. KPI atau Key Performance Indicator pengendalian kas kecil itu ada di 1. Tingkat kepatuhan penggunaan kas kecil berumus jumlah transaksi sesuai prosedur bagi total transaksi kas kecil dikali 100%. Untuk satuannya ada persentase, target lebih dari 95%, sumber data, laporan verifikasi transaksi kas kecil, bukti pengeluaran, formulir, permintaan dana. Lalu yang kedua, ada rasio pengeluaran kas kecil terhadap budget. Definisinya perbandingan realisasi pengeluaran kas kecil dengan anggaran yang ditetapkan. Rumus total pengeluaran kas kecil bagi budget kas kecil dikali 100%. Untuk satuannya persentase, target 90%, 90-100%, tidak under atau over budget. Sumber data dari buku kas kecil, laporan anggaran, sistem akuntansi. Yang ketiga, ada waktu penyelesaian pengisian kembali, replenishment time, durasi waktu dari pengajuan hingga pengisian kembali dana kas kecil. Rumus dari replenishment time, tanggal pengisian kembali dikurangi tanggal pengajuan, satuannya hari kerja, target kurang lebih 3 hari kerja, sumber data dari formulir pengajuan pengisian kembali atau bukti transfer penyerahan dana. Selanjutnya ada tingkat kelengkapan dokumen pendukung, persentase transaksi kas kecil yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Rumusnya jumlah transaksi dengan dokumen lengkap bagi total transaksi dikali 100%. Satuan dari itu persentase dengan target 100% dan sumber data dari arsip bukti transaksi, kwitansi, nota, faktur, atau formulir permintaan kas kecil. Yang kelima ada frekuensi selisih kas atau cash variance. Jumlah kejadian selisih antara saldo fisik dan saldo pembukuan kas kecil. Rumusnya jumlah kejadian selisih kas dalam periode, satuan jumlah kejadian per bulan dengan target 0 kejadian. Sumber data, berita acara cash of name, buku kas kecil, dan laporan rekonsiliasi. Yang keenam, ada persentase transaksi sesuai batas nominal, proporsi transaksi yang tidak melebihi batas maksimal nilai kas kecil yang ditetapkan. Rumusnya jumlah transaksi
kurang lebih atau batas maksimal dibagi total transaksi dikali 100%, satuan persentase dengan target 100%, sumber data dari buku kas kecil, bukti pengeluaran, kebijakan kas kecil organisasi. Data dikumpulkan dari periode 1 sampai 2 minggu untuk analisis cepat. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Nada. Baik, di sini ada data dan analisis gap. Nah, berikut adalah data set ringkas 1 sampai 2 minggu yang dapat digunakan untuk studi kasus pengendalian pengeluaran kas kecil. Nah, yang pertama contohnya ada tanggal 1 bulan 11 itu pembelian ATK berjumlah 150.000. Nah, terus bukti pendukungnya itu kwitansi catatannya diterima. Berikut bisa dilihat langsung. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, analisis kesenjangan gap analisis. Yang pertama, gap 1 itu kondisi saat ini, pengeluaran kas kecil sering melebihi batas tanpa persetujuan, menyebabkan defisit. Standar ideal, semua pengeluaran harus disetujui oleh atasan dan dicatat secara real time. Gap kedua, kondisi saat ini, kurangnya pelatihan karyawan tentang standar internal, standar ideal, pelatihan wajib, dan evaluasi berkala. Gap 3, kondisi saat ini, sistem pencatatan manual rentan kesalahan. Standar ideal integrasi dengan sistem keuangan digital untuk transparansi. Gap ini mengindikasikan bahwa penerapan standar internal belum optimal sehingga meningkatkan resiko keuangan seperti pemborosan atau audit gagal. Selanjutnya, analisis 5, why akar masalah. Yang pertama, Y1, mengapa terjadi pembengkakan atau penyimpangan pengeluaran kas kecil? Karena ada pengeluaran yang tidak mendapat otorisasi yang jelas. Y kedua, mengapa tidak ada otorisasi yang jelas? Karena proses terotorisasi tidak terstruktur dan tidak dipatuhi secara konsisten. Y3, mengapa proses otorisasi tidak terstruktur? Karena prosedur dan standar pengendalian internal belum disosialisasikan dan diawasi dengan baik. Y4, mengapa prosedur dan standar belum disosialisasikan dan diawasi? Karena kurangnya pemantauan dan pelatihan bagi petugas kas kecil dan manajemen terkait. Yang terakhir, Y5, mengapa kurangnya pemantauan dan pelatihan? Karena tidak ada sistem pengawasan dan pelatihan terjadwal secara rutin dalam organisasi. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab 4, pembahasan dan rencana tindakan. Rencana perbaikan. Tindakan perbaikan, sosialisasi ulang, dan pelatihan standar pengelolaan kas kecil kepada staf terkait. Penanggung jawab, manajer keuangan, tenggat waktunya 1 bulan dari persetujuan. Indikator keberhasilan 100% staf terkait mengikuti pelatihan dan memahami standar. Yang kedua, itu ada tindakan perbaikan, penetapan dan penegakan prosedur otoritas pengeluaran kas kecil yang jelas dan konsisten. Penanggung jawabnya yang ini kepala bagian keuangan. Tenggat waktunya 2 minggu. Indikator keberhasilan, tidak ada pengeluaran tanpa otoritas yang sah. Yang ketiga, ini implementasi rekonsiliasi kas kecil rutin mingguan dan penghitungan kas mendadak. Penanggung jawabnya ini staf kas kecil dan auditor internal. Tenggat waktunya setiap minggu dan bulanan. Indikator keberhasilan, selisih dana kas kecil 0 atau minimal. Yang keempat, penerapan sistem pelaporan dan dokumentasi digital untuk transaksi kas kecil. Penjawabnya ini tim IT dan keuangan. Tenggat waktunya 2 bulan. Indikator keberhasilan, semua transaksi tercatat secara real time dan terdokumentasi lengkap. Yang kelima, tindakan perbaikan, peningkatan pengawasan manajemen atas pelaksanaan prosedur kas kecil. Penjawabnya ini manajemen senior, tenggat waktunya 1 bulan.
Dan selanjutnya ada dampak yang diharapkan. Dampak yang diharapkan yang pertama yaitu biaya. Pengendalian yang baik dapat mengurangi potensi kerugian finansial akibat penyalahgunaan, penyelewengan, atau pengeluaran yang tidak sesuai sehingga menghemat biaya yang tidak terduga. Yang kedua, ini efisiensi. Penggunaan kas kecil meningkat dengan menghindari pengeluaran boros atau tidak perlu. Dan yang selanjutnya itu ada waktu. Ya, ini proses pencairan pencatatan rekonsiliasi kas kecil menjadi lebih cepat dan terstruktur, sehingga mengurangi waktu administratif yang tidak produktif. Pengawasan dan audit berkala yang efektif mendorong perbaikan proses dan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu. Selanjutnya ada kualitas. Kualitas data keuangan meningkat dengan dokumentasi lengkap, pencatatan akurat, dan transparansi transaksi kas kecil, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal. Kepatuhan terhadap prosedur standar internal memperkuat kontrol sehingga meminimalkan kesalahan dan kecurangan. Dan selanjutnya keempat, ini ada kepatuhan. Penerapan standar internal yang konsisten meningkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur pengelolaan kas kecil, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga mempermudah audit dan pemeriksaan internal maupun eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, makalah ini menegaskan pentingnya pengendalian internal yang baik dalam mengelola kas kecil untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan mencegah penyalahgunaan dana. Studi kasus mengidentifikasikan adanya kesenjangan antar praktik aktual dan standar internal yang berlaku yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan yang memadai, implementasi standar operasi yang jelas, otorisasi yang konsisten, serta peng- serta penggunaan internasional yang berlaku yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan yang memadai, implementasi standar operasi yang jelas, otomatisasi yang konsisten, serta penggunaan sistem pelaporan digital diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pengendalian kas kecil. Rencana tindak. Lalu ada saran. Yang pertama, melakukan sosialisasi ulang dan pelatihan berkala kepada staf yang terlibat dan pengelolaan kas kecil agar standar internal dipahami dan diikuti dengan konsisten. Lalu yang kedua, menerapkan dan menegakkan prosedur otorisasi yang jelas untuk semua pengeluaran kas kecil supaya tidak ada transaksi tanpa persetujuan yang sah. Yang ketiga, menerapkan rekonsiliasi kas kecil secara rutin, baik mingguan maupun secara mendadak, untuk mendeteksi dan mengurangi selisih kas. Lalu yang keempat, mengadopsi sistem pelaporan dan dokumentasi digital agar pencatatan transaksi kas kecil dapat dilakukan secara real time dan terdokumentasi lengkap. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan manajemen senior terhadap pelaksanaan prosedur agar terdapat monitoring dan tindakan korektif yang cepat apabila terjadi penyimpangan. Baik, terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.